Baik, terima kasih Ibu Ketua bersama Pak Wakil, teman-teman anggota DPR Komisi 3, Pak Sek bersama teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga saya hormati. Pertama, bahwa memang kalau dilihat dari rencana kerja anggaran dan rincian anggaran belanja berdasarkan program dan kegiatan, saya kemarin menerimanya itu tebal. Lalu kemudian disodorkan lagi rinciannya dalam bentuk yang lebih kecil. Ini membuat kami di Komisi 3 tidak ada waktu untuk membaca. Nah, sehingga saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk ke depan supaya ini diperbaiki. Kalau sebelum rapat dengan Komisi 3, 1 minggu sebelum itu sudah harus diserahkan RKA-nya ke komisi. Paling tidak kami juga bisa baca. Kalau kami tidak baca, maka terakhir kami hanya omongnya ngambang semua. Kemudian kedua, Pak Sek, ini menjadi penting untuk ini disampaikan kepada Pak Kadis bahwa selama saya ada di Melaka dari tahun 2010, pelayanan Dinas Pendidikan, terutama dalam pembangunan fisik, saya pantau dan saya melihat bahwa dari sisi pembangunan itu hanya sekolah-sekolah tertentu yang ini menjadi prioritas, terutama sekolah-sekolah negeri. Apakah sekolah negeri saja yang menampung anak-anak negara, ataukah sekolah swasta juga menampung anak-anak negara? Hari ini kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 instruksinya jelas bahwa tugas pemerintah itu adalah mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Oleh karena itu, masyarakat dengan kemampuannya, dengan keahliannya mendirikan sekolah-sekolah swasta. Ini bagian dari bagaimana masyarakat ambil alih urusan sedikit urusan pemerintah. Tugas pemerintah itu satu, melegalkan itu sekolah, kedua, memperhatikan sarana dan fasilitasnya. Karena sekolah swasta pun di dalamnya ini menampung seluruh anak-anak negeri, sehingga pemerintah tidak boleh tutup mata kepada sekolah swasta, karena kita yang sekarang ada mayoritas jebolan dari sekolah-sekolah swasta. Untuk itu saya lebih mengerucut. SMP Bina Mandiri itu didirikan tahun 2010, Pak Sek, tapi tidak pernah disentuh oleh pemerintah Kabupaten Melaka, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kasih ingat bahwa di sana menampung juga anak-anak negeri, anak-anak negara yang juga membutuhkan perhatian dari pemerintah, terutama sarana dan fasilitasnya. Kenapa Bina Mandiri itu sekolahnya sore? Karena 2 ruang gedung yang kita bangun, tetapi itu tidak cukup. Maka saya sampaikan kepada Pak Sek untuk ini dititipkan kepada Pak Kadis, supaya SMP Bina Mandiri juga mendapat pelayanan yang sama dengan sekolah-sekolah lain, terutama pembangunan fisiknya. Kalau ini tidak diatensi, saya keberatan dengan ini. Kalau tidak diatensi, maka saya keberatan dengan ini. Dan itu saya satu orang yang tidak setuju dengan ini. Kedua, saya kepala sekolah dari tahun 2010. Pelayanan Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah terutama SMP dan SD kaitan dengan pelayanan administrasi, terutama dana BOS. Pak Sek sadar atau tidak sadar, tetapi
pelayanan administrasi kepada sekolah-sekolah SD maupun SMP, baik negeri maupun swasta, sampai hari ini terkesan birokrasinya itu belit. Alasan sederhana. Pak Sek tahu atau tidak, tetapi soal pencairan dana BOS untuk SMP, SP2D itu urusnya begitu rumit. Surat perintah pencairan dana BOS urusan begitu rumit. Dia putar, dia belitnya minta ampun. Ini tandanya bahwa Dinas Pendidikan terkesan mempersulit urusan-urusan administrasi untuk sekolah-sekolah. Dengan itu, saya tahu, Pak Sek, karena soal pengawasan maka administrasinya diulur-ulur, tetapi itu teknisnya ada di Dinas Pendidikan. Pak Sek tahu atau tidak? Dana BOS SMP itu kalau cair dan SD kalau cairnya di tahun anggaran itu, kalau cairnya itu sampai bulan April sampai bulan Mei, Pak Sek tahu terkendala di lapangan itu luar biasa, terutama pelaksanaan ujian nasional. Sekarang kita tentu, pemerintah tentu tidak mau kalau sekolah itu berutang kepada orang lain. Tetapi kalau tidak berutang, bagaimana kegiatan ujian nasionalnya itu berjalan? Kalau tidak utang, maka kegiatan ujian nasional itu tidak jalan. Hari ini pemerintah tentu instruksikan kepada seluruh sekolah bahwa tidak boleh utang lalu ditutup dengan BOS, dan ini memang tidak boleh. Tetapi mau tidak mau harus utang karena memang pelaksanaan ujian nasional itu membutuhkan uang. Kalau tidak uang berarti ujian nasional itu tidak jalan. Untuk itu, atensi kepada pemerintah, mulai tahun 2025 proses SP2D tidak boleh mempersulit sekolah-sekolah, baik itu swasta maupun negeri, baik SD maupun SMP. Nah, sehingga ini pesan saya kepada Pak Sek, sampaikan kepada Pak Kadis supaya urusan SP2D kaitan dengan pencairan dana BOS tidak boleh dipersulit. Soal pengawasan kaitan dengan dana BOS, siapa yang makan uang dia masuk penjara. Itu teknisnya ada di Dinas Pendidikan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih dan selamat sore.